Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Winantar Permata dengan NIM 215080511111045. Saya dari kelompok 4 dengan nama Asprak Muhammad Ghazali Ar-Rasyid. Hari ini saya akan mereview materi 4, yaitu identifikasi alga, identifikasi jamur, dan pewarnaan gram. Identifikasi alga. Alga merupakan mikroorganisme eukariotik dan merupakan tumbuhan tingkat rendah yang melimpah. Alga ini termasuk Talupita, sama seperti bakteri dan jamur. Selain itu, alga bersifat non-fotosintetik dan alga dibedakan menjadi makroalga dan mikroalga. Talupita merupakan tumbuhan yang belum dapat dibedakan antara batang, daun, dan akarnya. Alga bersifat fotosintetis. Alga digolongkan menjadi dua, yaitu makroalga dan mikroalga. Makroalga dapat dilihat dengan mata telanjang dan mikroalga harus diamati menggunakan mikroskop. Klasifikasi alga. Alga terdiri dari 4 jenis, yaitu alga hijau atau chlorophyta, alga coklat atau phaeophyta, alga merah atau rhodophyta, alga biru hijau atau cyanophyta. Alga hijau atau chlorophyta mempunyai pigmen klorofil A, B, karotin, dan lutein. Hasil fotosintetisnya berupa pati amilum, dinding selnya berupa selulosa dan hidup di laut atau perairan umum sebanyak 1.200 jenis. Kedua adalah alga coklat atau phaeophyta. Pigmennya terdiri dari klorofil A, klorofil C, glukosamin, beta-karotin, dan lutein. Hasil fotosintetisnya adalah berupa laminaran dan polisakarida. Dinding selnya terbuat dari aginet, dan alga coklat ini hidup di laut sekitar 200 jenis. Selanjutnya adalah alga merah atau rhodophyta. Pigmennya berupa klorofil A, B, glikosamin, karotin, dan nikolitrin. Hasil fotosintetisnya berupa fluoridean polisakarida. Dinding selnya terbuat dari selulosa, karaginin, dan agaros. Alga merah ini hidup di laut dengan 9.000 jenis. Yang selanjutnya adalah cyanophyta atau alga biru kehijauan. Pigmennya berupa klorofil A, glikosianin, glikogen, dan polisakarida. Hasil fotosintesisnya berupa peptin dan peptidoglikan. 75% hidup di perairan umum dan 25% hidup di laut. Skema kerja. Yang pertama, pengambilan sampel alga dari perairan. Pertama yang harus dilakukan adalah menempelkan kertas label pada botol film. Yang kedua adalah mengambil sampel air dengan pipet tetes dan dimasukkan ke botol film. Yang kedua adalah skema kerja pembuatan preparat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengkalibrasi objek gelas dengan aquades. Lalu dilap dengan tisu searah supaya langsung bersih. Yang kedua adalah objek gelas ditetesi sampel alga sebanyak 1 tetes dan ditutup cover glass dengan kemiringan 45 derajat. Tujuannya adalah agar tidak mengembun atau ada gelembung-gelembung. Yang ketiga adalah penentuan kelas alga. Pertama yang harus dilakukan adalah mengamati dengan mikroskop dengan perbesaran yang dibutuhkan. Lalu hasil pengamatan diamati dan dibedakan berdasarkan kelas alganya. Identifikasi jamur. Jamur merupakan mikroorganisme non-fotosintetik. Jamur termasuk tumbuhan Talupita atau Talus, yaitu tumbuhan yang belum bisa dibedakan antara batang, akar, dan daunnya. Jamur mempunyai 2 sifat, yaitu saprofit dan parasit. Saprofit sendiri yaitu merupakan organisme yang hidup dari organisme lain yang telah mati, terlarut. Dan parasit adalah organisme yang hidupnya menumpang pada organisme lain dan bersifat merugikan. Jamur mempunyai inti sel, memproduksi spora, dan tidak berklorofil. Perkembangbiakannya bisa secara seksual dan aseksual. Tubuh jamur biasanya membentuk filamen-filamen atau hifa. Klasifikasi jamur, ada 4 jamur, yaitu Picomycota, hidupnya di udara maupun tanah. Ada Ascomycota yang tubuhnya seperti Septanukleus, ada Basidiomycota yaitu bentuknya seperti dada, dan ada Deuteromycota yaitu tubuhnya tersusun dari hifa-hifa yang bersekat. Tubuh dinding selnya terbentuk dari kitin dan bersifat parasit maupun saprofit. Nah, di sini ada ciri-ciri dan cara mengatasi organisme budidaya yang terkena jamur. Ciri-cirinya adalah lesu, sulit makan, kalaupun mau makan, makannya hanya sedikit, lalu berenang miring, lalu membuka mulutnya selalu, dan menggosok-gosokkan badannya pada dinding. Lalu terdapat benang-benang halus seperti kapas pada badan tubuh ikan tersebut. Cara mengatasinya adalah mengganti air secara bertahap, memisahkan ikan yang sakit dengan yang sehat, merendam dengan air garam secara bertahap, garamnya bukan yang beriodium, dan memberikan obat spesifik untuk jamur. Pengamatan hifa pada jamur. Yang pertama yang harus dilakukan adalah oselup dipijarkan pada busen, lalu diambil hifa jamur dengan oselup, digoreskan ke cover glass, dan ditetesi larutan Na fisiologi sebanyak 1 tetes, dan ditutup dengan cover glass
dengan kemiringan 45 derajat, lalu diamati dan didokumentasikan. Pewarnaan gram. Yang harus diketahui yang pertama adalah sifat mikroorganisme itu tidak dapat mengabsorpsi atau membiaskan cahaya, dan bakteri itu sendiri adalah tembus cahaya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengamatan bentuk sel, melihat reaksi jasad terhadap pewarna juga. Pewarnaan itu ada 3, yaitu sederhana, diferensiasi, dan struktural. Untuk yang sederhana adalah hanya dengan melarutkan satu pewarna. Untuk diferensiasi adalah seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu untuk mengetahui perbedaan antar bakteri tersebut. Untuk yang struktural adalah untuk mewarnai satu bagian bakteri tersebut. Pewarnaan gram dibagi menjadi 2, yaitu pewarnaan gram positif dan negatif. Untuk yang positif itu akan berwarna ungu hasilnya, dan negatif akan berwarna merah atau merah muda. Ini adalah tabel mekanisme penyerapan warna. Di sini sama, yang membedakan hanyalah saat pemberian alkohol. Pada bakteri gram positif, maka lipidnya akan larut dan warna ungunya akan terjebak karena pori-porinya mengecil. Sedangkan pada bakteri gram negatif, lipidnya akan berekstrasi dan pori-porinya membuka sehingga warna ungu akan keluar. Saat diberikan safranin, pada bakteri gram positif dia tidak akan masuk karena pori-porinya sudah mengecil atau tertutup. Sedangkan pada bakteri gram negatif, dia akan masuk warnanya karena pori-porinya tadi terbuka. Ini adalah skema kerja pewarnaan gram. Di sini urutannya adalah kristal violet, lalu lukol, alkohol, dan terakhir safranin. Untuk kristal violet dia membutuhkan waktu 1 menit untuk merasuk warna ungunya. Untuk lukol menguatkan warna membutuhkan waktu 2 menit, dan dibilas alkohol setelah itu diberi safranin membutuhkan waktu selama setengah menit atau 30 detik. Ini adalah gambar bakteri gram positif dan negatif. Pertanyaan materi 4. Yang pertama, bagaimana efek blooming alga di perairan? Yang pertama adalah organisme bisa saja mati karena terlalu banyak paparan toksin dari hasil ekskresi alga. Yang kedua adalah kandungan oksigen yang berkurang, dan di bawah air terjadi perebutan oksigen oleh biota air. Yang ketiga adalah tertutupnya akses cahaya ke air. Pertanyaan kedua yaitu kenapa praktikum Dasmik tidak menggunakan alkohol 95% seperti di video? Alasannya adalah karena manfaat alkohol 70% lebih baik daripada alkohol 95%. Yang kedua adalah alkohol 70% mempunyai sifat disinfeksi yang terkuat daripada kadar lainnya. Yang terakhir adalah semakin tinggi kadar alkoholnya maka akan semakin menguap cepat. Jelaskan mekanisme penyerapan warna dari bakteri gram positif dan negatif. Yang pertama untuk bakteri gram positif, maka kristal violet akan terserap pada bakteri gram positif, dan saat diberi lukol, maka warna ungunya akan semakin kuat. Tetapi saat diberi alkohol, warna ungunya tidak akan luntur, karena lipidnya sudah larut dan pori-porinya mengecil. Lalu warna ungu akan terjebak di dalam dinding sel, dan saat diberikan safranin, tidak akan masuk warnanya, karena pori-porinya tadi sudah mengecil atau tertutup. Hasil akhirnya yaitu berupa warna ungu. Mekanisme penyerapan warna pada bakteri gram negatif. Saat diberikan kristal violet, maka warna ungu akan terserap pada bakteri tersebut. Saat diberikan lukol, warna ungunya juga akan semakin kuat. Namun saat diberikan alkohol, warna ungunya akan luntur karena lipidnya berekstrasi dan pori-porinya akan membuka, dan warna ungunya akan keluar. Lalu saat diberikan safranin, maka warnanya akan masuk karena pori-porinya itu terbuka. Hasil akhirnya berwarna merah atau merah muda. Yang terakhir adalah jelaskan perbedaan antara kapang, hamir, dan cendawan dan contohnya. Untuk kapang adalah jamur yang bersifat aerob yang bertindak sebagai saprofit di lingkungannya. Biasanya jamur kapang itu ada di kertas maupun di kayu. Contohnya adalah Aspergillus venti, Rhizopus sp, Penicillium, dan Neospora. Sedangkan hamir adalah jamur yang bersifat aerob dan anaerob serta ada di makanan dan bertindak sebagai parasit di lingkungan. Contohnya ada hamir sejati yaitu Saccharomyces, Pichia, Schizosaccharomyces, dan hamir lian ada Candida, Tauroplosys, Brettanomyces, dan lain-lain. Untuk cendawan adalah organisme heterotropik yang mempunyai inti, punya spora dan tidak berklorofil, tapi dia mempunyai hifa. Contohnya adalah jamur kuping, jamur tiram, enoki, shiitake, dan jamur kancing. Sekian review materi 4 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.